الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surah Abasa terakhir ini. Hadirin rahimakumullah, ada keterkaitan kuat antara awal surat At-Takwir dengan surat Abasa, yaitu menekankan masa depan kita, yaitu akhirat. Yang mana masa depan itu masa depan yang sebenarnya, yang seharusnya menjadi cita-cita keselamatannya dan harus menjadi pokok ketakutan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Maka kehidupan ini jangan dipandang hanya kehidupan sementara jangka pendek. Kita masih start awal memulai kegiatan. Yang kegiatan ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sehingga yang ditanya nanti bukan kamu hidup ini berhasil atau gagal, dengan standar keberhasilan yang dibikin-bikin, standar sukses yang dibikin-bikin oleh manusia. Tapi kita dikasih pandangan hidup, walal akhiratu khairu wa abqa. Sungguh akhirat itu jauh lebih baik dan jauh lebih kekal. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagi engkau minal ula, dari start kehidupan dunia ini. Maka di sana itu orang-orang yang menstandati hidupnya dengan standar sukses, selamat menurut Allah. Maka gagal berhasilnya itu akan diganti semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara manusia yang kehidupannya tidak distandati oleh Islam, jangankan gagalnya, berhasilnya itu menjadi sebuah penyesalan. Nah, inilah di antara pesan-pesan
dua surah yang awal dan akhir ini ada korelasi kuat. Fa idza ja'atis shakhah, maka di saat datang as-shakhah, ya, suara memekik yang teramat keras, jadi benturan benda-benda, ya, angkasa maupun planet-planet yang kita tinggali, ya, sehingga tidak bisa dibayangkan suara yang memekakkan telinga manusia. Nah, makanya mulai hari ini telinga kita ini dipersiapkan untuk mendengar penguat-penguat pendengaran Al-Quran, ya. Kedua belah mata kita ini dijak memandang ayat-ayat Allah, supaya hiruk pikuk peristiwa-peristiwa ngeri itu tidak berpengaruh kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Daya dengar pada dua telinga, daya lihat pada kedua mata, kesadarannya itu dibentuk oleh kekuatan taat, ya. Maka saat suara memekakkan itu terjadi, ya, apa peristiwa itu? Yauma yafirul mar'u min akhi. Yauma, bukan yaumu, yaumi. Uzkurul yaum, ingat hari itu. Ada hari yang hari itu tidak ada peristiwa yang paling mengerikan kecuali saat peristiwa dihentikannya semesta ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu yafirul mar'u, seseorang lari min akhi, dari saudara dekatnya. Biasanya saudara ini kan ada dibangun jiwa toleran, ngalah, tidak apa-apa pakai hulu, tidak apa-apa saya tidak punya, dikasihkan malah dipinjamkan kepada saudara kandungnya. Hari itu, ya, kesadaran semacam itu dihilangkan oleh Allah. Makanya kita harus membentuk persaudaraan yang didasarkan kepada iman. Al-mu'min yashuddu ba'duhu ba'dun. Orang beriman itu akan memperkuat satu sama lainnya. Jadi ikatan-ikatan saudara kandung sekalipun akan tanggal. Ikatan bangsa ditiadakan. Ikatan-ikatan materialisme yang dibikin, ikatan suku, bangsa, warna kulit, tempat tinggal negara kita ditiadakan. Tapi ada ikatan yang diabadikan, dan itu penguat. Mukmin itu saling memperkuat satu sama yang lainnya. Apa itu? Ikatan iman yang sama, tujuan hidup yang sama, masa depan yang sama, yaitu akhirat. Nah, dikecualikan orang-orang ini. Wa ummi, seorang ibu, wa abihi, ya, dan bapaknya. Di dunia ini, andaikan kita pisah dengan ibu kita, harapan-harapan doanya tidak pernah bisa, walau dipisah oleh jarak. Bapak kita yang mencarikan nafkah kita, yang pasang badan untuk kehidupan anak-anaknya, di dunia masih bisa. Tapi ketika peristiwa dernya ini, ikatan-ikatan itu tanggal semuanya. Maka ya, mari kita waspadai hari itu. Maka disuruh, ya, bakti kedua orang tua. Ubudullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidain ihsan. Ya, guncangan itu pasti terjadi, tapi ketangguhan itu pasti diberi oleh Allah. Kenapa? Ikatan itu bukan ikatan-ikatan sementara. Patuhilah Allah, jangan kau sertakan satupun selain Allah untuk kau jadikan standar kepatuhan. Allah yang punya larangan, Allah yang punya perintah. Wabil walidain ihsan,
dan berpijak kepada kedua orang tua kita yang melahirkan, yang merawat, menyayangi kita, ihsan, gunakan standar ihsan. Ini yang tidak pernah copot. Andaikan itu terjadi sementara, itu ya. Wa sahibatihi wa bani, seorang ibu dari anaknya. Biasa kenapa? Ibu itu kan paling dekat. Sampai digambarkan dalam surat Al-Hajj. Ya. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah inna zalzalatas sya'ah la syai'un 'azim. Ya. Hai orang-orang yang sudah percaya, jagalah Allah. Orang tidak bisa menjaga hati, tapi menata niatan. Jagalah yang memiliki hati manusia, yang mensekat hati manusia. Kita dengan ibu kita dengan kita, ayah kita dengan kita dengan kedua orang tua kita, kan ada sekat hati. Yang sekat ini itu Allah yang memegang. Ya. Maka saat itulah orang-orang yang menyusui melepas bayi yang disusui. Kenapa? Tidak ada hubungan jiwa yang paling dekat kecuali saat ibu kita menyusui kita waktu kita bayi dulu. Itu pun dilepas. Yauma tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Pada saat itu ibu-ibu yang menyusui melempar bayi-bayi yang disusui. Padahal itu hubungan jiwa yang paling dekat. Kesadarannya hilang. Wa tada'u kullu dzati hamlin hamlaha. Wanita-wanita yang hamil berguguran janin yang ada di dalam rahimnya. Kenapa peristiwa itu luar biasa? Zatu hamlin hamlaha itu termasuk binatang. Binatang bunting saat itu kalut, kaget, lepas janin dari rahimnya itu. Wataran nasa sukaro, kau lihat orang-orang itu mabuk. Wa ma hum bisukaro, padahal dia tidak mabuk. Karena apa? Pengaruh dari luar, mungkin karena minuman. Walakinna adzaballahi syadid, tapi guncangan azab Allah itu teramat kerasnya. Nah inilah sehingga yauma harus jadi pengingat. Likul limriin, bagi masing-masing seseorang, bagi setiap person maksudnya, pribadi. Minhum, di antara mereka, yauma idzin, hari itu yang disebut yauma itu, saat itu sya'nun yughni, urusan yang menyita kesadarannya. Orang-orang tersita akan masalahnya sendiri-sendiri. Itu ya, lari ke ibunya. Saya juga punya masalah. Kamu siapa? Mencari ibu kita, tidak sadar mencari ibu, mana ibu saya? Jangankan mencari ibu, mencari bapak. Ya, peristiwa itu tidak mungkin saling mencari. Kenapa? Masing-masing tersita oleh urusannya sendiri. Bagaimana mencari bapaknya? Bapaknya tidak kenal. Saya juga tidak mengenal bapak saya. Nah, itu nanti mereda dikembalikan kepada kesadaran, yang kesadaran ini dibentuk oleh iman Islam yang sama. Itu yang dimaksudkan al-mu'min yashuddu ba'duhu ba'dun. Seorang yang beriman dengan standar iman yang sama, bukan sekedar percaya tapi punya pijakan ilmiah atas yang dipercayai. Itu ya, itu akan saling memperkuat satu sesamanya. Hadirin rahimakumullah, ini Al-Quran sudah mengungkap peristiwa itu, walau peristiwa itu belum terjadi. Tapi di saat kalut itu manusia kan lupa ya. Coba ketika kita bayangkan ya, di Tel Aviv hari ini, saya contohkan Tel Aviv, kenapa orang-orang tidak punya iman yang benar itu ya? Kalut, lari meninggalkan kampung halamannya karena tawakut luar biasa.
ya, ketika peluru kendali yang dikirim Iran itu, wah, kualutnya luar biasa, masuk ke bangker-bangker, belum menyelamatkan. Ini ya, coba bayangkan nanti manusia itu ya lari karena kekalutan semacam itu. Nah, saat itulah ada tanda-tanda, makanya wajah ini kan orientasi wajah ini kemana? Fa'akim wajah, hadapkan wajah, orientasi itu ya. Motif pendorong ketika kamu berbuat itu apa? Pendorongnya apa? Ridho apa senang? Ridhonya Allah, senangnya Allah apa? Senang saya. Motif pendorong kamu tidak berbuat itu bahayanya menurut saya, menurut Allah. Makanya wa'akim wajah, hadapkan wajah, orientasi kamu ini. Allah tujuan kita, akhirat masa depan kita, Islam jalan kita. Itu ya, Al-Quran itu pemahaman yang membentuk kesadaran kita. Rasulullah itu teladan kita, panutan kita. Itu baru Hanifah yang condong kepada mana? Tujuan yang benar. Jangan kita disatukan oleh persatuan yang semu. Walaupun ada, saya disatukan oleh wilayah yang sama, membentuk negara. Saya disatukan dengan suku, masing-masing suku sepakat tinggal di satu wilayah, jadi apa? Ini bangsa ini. Tapi itu kan copot, akan tanggal ya. Yang tidak tanggal itu keislaman ini. Sejarah kita sama, sejarah Islam. Laku sejarah itu sejarah Islam. Yang memimpin estafet itu nabi-nabi, pemimpinnya nabi-nabi, dibawa kemana? Akhirat. Nah, itu ya. Jadi kesatuan sejarah, kesatuan standar hidup, kesatuan tujuan, kesatuan masa depan, ini yang menyelamatkan. Itu ya. Maka wujuhun, dari kata wajhun, wujuh, beberapa wajah, yauma idzin, pada saat itu musfiro, berseri. Nah, ini ya yang aman dari hiruk pikuk ya huru hara pada waktu itu. Orang kan terpampang dari wajahnya. Kamu kok panik? Ada apa? Iya, risau hati saya. Kenapa? Hatinya diisi oleh yang bukan isi yang sebenarnya. Padahal di dalam manusia itu tidak ada dua wadah. Ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tidak pernah membuat dalam rongga dada manusia itu dua hati. Satu hatinya itu. Diisi apa ini? Keimanan yang sama, kepatuhan yang sama, tujuan sama Allah, masa depan sama akhirat. Nah, ini yang dibedakan. Tenang dia. Nabi-nabi masa hari cemas ya enggak. Para kekasih Allah masa cemas ya enggak. Itu kan ada orang itu ya masalah itu biasa dunia. Ya kita hadapi masalah dunia. Ya ada yang namanya kekalutan, tapi tidak begitu mencekam. Ya sama di sana nanti ada tingkatan-tingkatan kecemasan. Gitu ya. Bohika, coba tertawa ya. Bisa tertawa saat manusia tersita oleh urusannya sendiri-sendiri. Nah, ini yang dalam payung besar itu, payung umat Rasulullah Muhammad SAW. Dari payung-payung itu ada ulama-ulama, makanya jangan jauh ulama, karena mereka itu ya menjalankan ya tugas kenabian setelah Rasulullah tiada. Nanti ada umatnya Nabi siapa ke sana, umatnya Nabi itu ya. Nah, contohnya di dunia ini ya, keinginan yang sama, dengan keinginan itu kita akan berkumpul kan. Sama dengan itu ruh, itu masalah jiwa ruh itu. Dalam bahasa Rasulullah
Al arwahu junudum mujannadah. Ruh jiwa itu seperti apa? Pasukan yang dikendalikan. Jadi ada satuan-satuan itu. Wama iktalafa, yang saling mengenal, oh muslim, keyakinannya sama, iktalafa, dia akan terjalin hatinya. Wama tanakaro, jiwa hati yang berseberangan, ikhtalafa, ya akan berpisah, mencari kelompoknya masing-masing. Nah, makanya wudhu, kenapa kok diinformasikan wudhu? Oh, nanti umatku itu ya dikenal dengan hurun muhajjalin, ya, anggota tubuh yang berkilau min atharil wudhu, karena pengaruh wudhunya. Oh, itu umat Rasulullah Muhammad. Kan enak kalau umpamanya bawa bendera itu ya. Nah, itu oh itu bendera merah putih misalnya. Kumpul itu. Nah, kita punya tanda apa? Nah, tanda yang orisinil itu sudah dijelaskan oleh Allah. Itu ya. Nah, maka nanti manusia mencari, ya, ini orang kafir semua menunggu proses 40 tahun itu. 40 tahun tolok ukur di sana. Sehari 1000 tahun. Nah, 40 tahun berapa itu? Saking putus asanya, udah diputus-putuskan masalah ini. Kita cari Nabi Adam, ketemu Nabi Adam itu lama, ketemu Nabi Adam itu. Oh, manusia awal akhir dibangkitkan, berapa triliun manusia. Itu ya, setelah ketemu Nabi Adam itu bukan hak saya. Coba cari Nabi Nuh, Nabi Musa, Cawari, terakhir Nabi Isa, itu bukan hak saya, ini hak Muhammad SAW. Itu ya. Berarti apa? Orang yang sejalur dengan sejarah kenabian akan cepat mencari alur penghubung. Itu ya. Nanti bisa, orang kafir ya bisa dengan pemimpinnya sendiri-sendiri. Nah, kita ini dicari oleh umat-umat muslim sebelumnya untuk apa? Menjadi saksi atas mereka, dan Rasulullah akan menjadi saksi atas diri kita muslim akhir zaman itu. Ini kan nggak bisa dijelaskan oleh para peneliti sejarah, ini masalah gaib, belum terjadi tapi dijelaskan. Nah, kita butuh informasi itu. Dhahika, tertawa, mustabsyira, penuh kegembiraan. Kamu itu tertawa-tawa ada apa? Hari ini saya bahagia. Wah, itu kan dari wajah kan kelihatan. Kamu kok murung, ada apa? Wajah kan? Maka hadirin rahimakumullah, saat menjemput kematian pun orang mukmin akan semacam itu. Sampai Rasulullah mengatakan, ya, la rohata lil mu'minin illa inda liqa'i rabbih. Tidak ada istirahat dari kepenatan dunia bagi mukmin kecuali saat bersua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketemu Tuhannya masuk murung. Ya. Mau ketemu Allah itu bahagia. Itu sudah dikasih di dunia ini. Dan itu bangsanya malaikat ini. Wa absyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Itu maksud di dunia. Bergembiralah surga yang dijanjikan. Nahnu awliyaukum, kami malaikat, ya, penolong kamu, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia akhirat. Kamu jangan grogi kamu, ya. Hadirin rahimakumullah, itu saat yang paling mencekam itu kiamat, menghadapi kematian itu. Sebelum kiamat besar. Insya Allah kalau kita sering dengan Al-Quran, tidak jauh dengan Al-Quran, datang Quran dalam kondisi yang paling kritis. Iqra'ul Quran, bacalah Quran, ya, fa innahu syafi' li ashabi. Al-Quran itu penolong bagi pembacanya. Orang-orang yang tidak punya Al-Quran tidak dapat, minimal anak Allah ada cahayanya, ada. Itu umat Islam akhir zaman itu istimewanya gitu.
Itu ya istimewanya itu. Nah, kelompok kedua wa wujuhun, dan beberapa wajah yauma idzin saat itu alaiha, ya atas wajah tersebut ghabara, ya tertutup debu. Hubar itu debu, ghabara debu. Masya Allah, itu debu kemaksiatan. Makanya wajah hati saat maksiat itu risau. Nah, nanti mencuat ke wajah yang temenan. Itu ya, dan berbagai macam bentuk wajah waktu itu. Masya Allah, ada yang keluar wajahnya kambing, kepalanya kambing. Kalau di dunia di dulu enak, keluar dari kubur kok kambing dong. Masya Allah, macam-macam. Itu ya, ada wajahnya kepala babi. Naudzubillah min dzalik. Itu ya, jadi wajah itu sebagai wujud cerminan wajah batin. Makanya ada wajah batin, ada wajah real, yaitu wajah ini. Itu ya. Tarhaquha, yang menutupi wajah-wajah itu qatara, kegelapan, saking pekatnya. Semacam ini wajahnya. Oh itu ya. Siapa itu? Ulaika, mereka itu al-kafara, banyak ingkarnya, fajaro, banyak durhakanya, banyak maksiat, banyak kekufurannya. Itu ya. Kenapa? Mereka tidak pernah mengalami sebuah proses pembersihan dengan wudhu, sholat, datang ke masjid, tidak ada. Langkah menuju masjid ini sampai Rasulullah mengatakan absyiru binuri tam yaumal qiyamah, berikan kabar gembira cahaya penuh di hari kiamat. Siapa itu? Orang-orang yang lalu lalang menuju masjid. Wah, itu dibutuhkan nanti. Di sini bisa dibuktikan ya. Itu ya, orang yang punya gerak menuju dari rumah ke masjid itu dikasih ketenangan. Coba pada waktu 2 tahun COVID kemarin ya, negara-negara yang paling cemas penduduknya itu bukan muslim. Muslim itu ya ada kecemasan tapi ya biasa gitu. Jadi korbannya itu jauh lebih banyak karena kecemasan itu. Maka hadirin rahimakumullah, itu bukti bahwa perlindungan ibadah-ibadah dalam Islam itu memberikan tameng-tameng kejiwaan. Nah, kita butuh baju menutupi tubuh. Itu ya, kita butuh pembersih wajah. Wajah mana? Ya wajah hati. Itu ya, makanya wujuh ini jamaknya wajah-wajah. Itu ya. Makanya wa'akim wajhaka, hadapkan wajah, orientasinya Allah, tujuan masa depan akhirat, jalan Islam, pembimbingnya Rasulullah. Itu ya, yang membentuk kesadaran ini Al-Quran. Sama itu, nanti akan diantarkan kepada jalan itu. Berikutnya, idza syamsu kuwirat, apabila matahari kuwirat, digulung. Masya Allah. Coba, sehingga di dalam Al-Quran ya, coba andaikan matahari tidak pernah tenggelam, andaikan malam itu tidak pernah berganti siang, bisa beku ya, bersinar terus, meledak. Iya, Masya Allah. Nah, saat itu matahari itu digulung oleh Allah. Padahal matahari itu bukan matahari ini saja, ada galaksi-galaksi yang ada tata surya lagi, ada matahari lagi, wallahu alam. Ini ya, Masya Allah. Ini bicara dalam surat At-Takwir, penggulungan bahasanya. Wa idzan nujum, dan di saat bintang-bintang ingkadarat bercantuan, sudah daya magnetnya sudah tidak ada, dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhenti, gosokannya sudah tidak ada. Wa idzal jibal, dan apabila gunung-gunung suyirat, dihancurkan,
berhenti itu langsung hancur. Coba kendaraan lari berapa ratus kilometer dihentikan langsung. Kita dibuktikan di dunia bisa. Itu ya, Masya Allah. Wa idzal wuhusyu, dan apabila binatang-binatang buas itu khusyirat dikumpulkan. Loh kenapa enggak? Masa binatang buas dikumpulkan? Apa diminta pertanggungjawaban? Oh enggak ada pertanggungjawaban. Tapi saking mempraktekkan keadilan, makanya harus hati-hati. Itu ya, ad-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah. Ya, kezaliman, merampas hak, mengurangi hak yang semestinya, itu ya, itu kegelapan di hari kiamat. Jadi nanti binatang buas itu ya, yang menerkam, itu ya, atau binatang buas tarung, yang satu tidak punya alat cakar, tidak punya, masih lemah, tarung, nanti di sana itu dihukum oleh Allah. Lu binatang buas, kenapa kok binatang buas? Ini bertanduk, ini tidak bertanduk, tarung, yang menang yang bertanduk kan? Lu kalau binatang buas itu semacam itu, bagaimana kebuasan manusia hari ini? Kan itu. Jadi Allah itu saking adilnya semacam itu. Ini masih tidak punya tanduk, kamu tanduk, yang menang bertanduk, sekarang dibalas. Sampai di situ. Ya ibadi, inni haramtu dzulma. Hamba saya, aku haramkan kezaliman atas diri saya. Itu Allah mengatakan itu. Itu ya. Dan kujadikan sekat di antara hamba-hamba. Jangan sampai kamu menzalimi, saling menzalimi. Itu Allah mengatakan gitu. Jadi Allah itu mengharamkan kezaliman. Yang dilarang oleh Allah itu informasi, dan itu hak Allah memberikan informasi, itu hak manusia. Ketika kita, ya Allah kenapa kau celakai saya? Saya sudah memberikan hakmu, aku beritahukan yang bahaya itu. Itu ya, ya Allah kenapa saya tidak selamat? Saya sudah memberikan hakmu, saya tidak menzalimi. Itu ya, yang menyelamatkan itu sudah aku perintah. Itu ya, kita yang zalim. Wa mallahu bidzallamil lil 'abid, dan Allah itu bukan pelaku kezaliman, merampas apalagi ngurangi, apalagi ngerampas. Nah, sudah diberitahukan apa yang menjadi milik kita. Kita kan ingin selamat. Diturunkan standar penyelamat, itu namanya Islam. Bisa kita nuntut, tidak bisa. Maka hadirin rahimakumullah, ingat saat binatang buas itu dikumpulkan oleh Allah untuk memperagakan, ini loh keadilan saya. Masing-masing dikasih alat untuk mempertahankan hidup dan berburu. Itu ya, lu binatang ada naluriannya ya. Oh tapi ada filmnya itu. Ya, ada macan itu, ya, ada anaknya impala, anaknya kijang ya, kecil, disayang ya, main-main. Ada sejenis singa yang mau merebut, dibunuh singa itu. Ada. Itu kan untuk kita ya. Masing-masing itu punya sayang itu, punya rahmat itu. Sampai Rasulullah mengatakan hatta tarfa'u bakhafiro. Kau lihat induk unta itu mengangkat kakinya dari anaknya karena takut keinjak itu. Ada sayangnya benda itu, ada sayangnya. Ini ya, Masya Allah. Ini Al-Quran. Tidak percaya tidak apa-apa, tapi pembicaraan ini sedang berlangsung. Maka hadirin rahimakumullah, wa idzal biharu sujirat, ingat saat lautan dipanaskan, mendidih, gemuruhnya suara gimana. Ada gunung berapi, ada mahma, ada api. Kalau tidak percaya itu, bongkahan batu di bawah laut oleh para penyelam itu batu ternyata. Ada ikan yang menetas di gunung berapi itu, menetas. Masya Allah, kok bisa hidup? Loh ada zakum,
Iya, pohon yang tumbuh di dasar neraka. Dunia ada sih. Nggak percaya nggak apa-apa. Hadirin rahimakumullah. Wa idzan nufus, dan di saat nufus ruh ya zuwijat dipertemukan dengan jasadnya utuh lagi. Jadi umumnya kalau kita kan punya HP ini ya, jadi kartunya dimasukkan ke HP-nya lagi, urip lagi, programnya yang disetiupkan itu program. Di sana ada senang, ada benci, ada kerinduan, ada cinta. Itu ya. Wah, itu nanti dimasukkan ke casing tubuh kita ini. Cek, hidup lagi program ini. Masuk itu mendengar, melihat, ada rekamannya dulu gitu. Nah, gitu. Bisa kan? Itu teknologi membuktikan itu. Coba jiwa manusia itu kalah mikrochip yang paling kecil tapi bisa jutaan data masuk, kalah dengan kita. Itu dipertemukan lagi kartu HP dengan HP-nya, sama dengan kornea mata ini. Itu kalau diambil seperti neker, dimasukkan lagi, oh, bisa melihat kamera ya. Yuk hadirin rahimakumullah, dengan pemikiran yang paling sederhana kita bisa mendekati firman-firman Allah, dan itu membentuk kesadaran kita punya masa depan yang sebenarnya, yaitu akhirat. Jangan dijadikan tolok ukur hari ini, jangan. Hari ini tolok ukurnya hukum. Makanya terakhir wa ma tasyauna, kamu tidak berkehendak, kamu tidak punya hasrat, illa ayyasha Allah, kecuali Allah yang punya kehendak hasrat. Saya punya hasrat, tapi hasrat saya ini punya standar penyaluran, gitu. Saya punya ingin, jangan kau salurkan lewat larangan. Ini kan yasa hukum ini ya, kehendak hukum. Kamu tidak punya kehendak hukum, kamu hasrat punya. Tapi yang menyalurkan hasrat, mana yang layak, mana tidak layak, ini ada kehendak hukum. Ini ya. Ini Al-Quran kan standar penyaluran hasrat paling sederhana. Itu ya, dengan naluriah binatang itu mencarikan makanan untuk anak-anaknya. Induk binatang nyari sampai berburu untuk anak-anaknya. Pertanyaannya gini, itu kan naluri seperti kita kan? Tapi hanya cukup dengan naluri ya kita hidup, tidak bisa. Ada hukum, ada tuntutan itu. Makanya kemarin kan min ayyi syai'in khalaqa. Kalau masalah jasad kamu itu apa? Tapi manusia itu dikenapakan. Ketika dikenapakan, ada hukum loh. Makanya wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila mau'udah, bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup itu su'ilat, ditanya bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa kamu dibunuh. Itu artinya apa? Manusia lahir itu bukan sekedar materialnya, ini ada proses lahirnya. Sebab kita bukan ternak kan? Itu ya. Kalau orang kafir itu ternak. Kenapa? Pokok produksi. Itu ya. Tapi kita ini apa? Dikenapakan. Spermanya itu apa? Jadi jasad itu apa? Tapi hasrat dikenapakan. Saya punya hasrat hukum kok. Kamu punya hasrat, kau salurkan lewat mana? Bukan hasrat yang dituruti, tapi hasrat yang diperturutkan kehendak hukum. Itu namanya ibadah. Itu ya, mencari nafkah ibadah. Kalau lewat syariatnya, curi tidak boleh, jual beli boleh, ya ngapusi tidak boleh. Tapi kalau saling menyelamatkan itu yang dibolehkan oleh kehendak Allah itu tadi. Nah ini bayi-bayi yang ditanam karena apa? Standar waktu itu pengorbanan itu bayi. Itu ya, bayi perempuan. Jadi ada agama jahiliyah itu yang memandang punya anak perempuan itu aib. Dia tahu kamu dulu lahir dari rahim siapa. Itu saja manusia bisa kalah pendapat itu. Kalau bayi
kamu kau pandang lahir ya bayi perempuan malu aib, loh, kamu dulu dilahirkan oleh siapa? Ini saja tidak usah hukum, runtuh ya. Iya saya ini dari ibu saya itu ya, loh ini bayi dibunuh itu ya. Sekarang kan banyak pembunuhan bayi, iya aborsi, naudzubillah min dzalik. Ini jahiliyah mulai dulu sampai hari ini malah didukung teknologi itu. Ini bukan pembicaraan rusak, sedang berlangsung. Itu ya, masya Allah. Dosa apa kamu dibunuh oleh orang tuamu? Ada yang ditaruh di sampah dibuang, ada yang ditaruh di depan rumah, itu masih ingin menghadangi hidup. Itu ya. Ada yang dipites kirinya tidak bisa bernapas 5 menit ya mati, mati. Dosa apa ya? Ini artinya apa? Ya proses-proses kejadian ya janin itu sebetulnya ayat-ayat Allah dan itu manusia. Hadirin rahimakumullah. Karena dosa apa? Lu kalau bayi saja ya hak hidupnya dihentikan tanpa alasan yang dibenarkan syariat. Loh bagaimana menghentikan orang-orang yang sudah dewasa? Perang-perang yang terjadi. Keji mana ya? Ya, bayi tidak bisa ditanya, keji itu. Tapi manusia bisa ditanya ini. Mau apa? Kan ini kenapa harus dibunuh? Dan yang bisa menghentikan proses pengerusakan itu hanya muslim. Karena muslim punya konsep kedamaian. Hanya muslim yang memiliki konsep yang benar, cara pandang memandang manusia itu mana. Itu ya, mereka nggak punya. Itu ya, makanya barat ini belum 1 abad ini. Dunia sudah kacau semacam ini. Islam 9 abad. Itu ya, sudah bisa. Itu. Hadirin rahimakumullah, ini goresan-goresan kesadaran batin itu ayat-ayat makiyah ini. Al-Juz' Amma ini surat-surat makiyah berbicara landasan hukum. Kalau kita bicara hukum sementara landasan hukum tidak pernah dibahas, maka sebanyak hukum yang kita ketahui sebanyak itu pula yang akan kita lawan hukum itu. Gitu ya. Ini landasan-landasan hukum. Saya pikir itu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isram kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun 'alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.